Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Wahyu Ridho dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Video ini saya tujukan sebagai alternatif pengganti ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi, Antropologi, dan Pendidikan Pancasila. Judul yang saya angkat kali ini adalah isu putra daerah dalam kontestasi pilkada dan primordialisme dalam perspektif Pancasila, yang akan saya bahas secara singkat dalam video kali ini. Isu putra daerah layaknya bunga yang mekar di saat musimnya tiba. Isu ini seringkali muncul ketika pilkada akan bergulir. Tentunya isu ini tidak hadir secara kebetulan, tidak muncul secara alamiah. Tentunya isu ini hadir didasari oleh unsur kesengajaan sebagai alat propaganda politik. Isu putra daerah ini bertujuan untuk menyerang lawan politik yang biasanya diposisikan sebagai bukan putra daerah. Isu ini biasanya digagas oleh seorang yang merasa dirinya itu putra daerah, merasa dirinya itu mewarisi tanah leluhurnya. Nah, seperti di Mojokerto yang lagi hype, yang lagi hangat, seperti yang kemarin dalam kontestasi pemilihan calon bupati dan wakil bupati. Saya ambil contoh seperti kasus Muhammad Al-Bara atau biasa disapa Gus Bara. Gus Bara ini seringkali diisukan bahwasanya beliau ini bukan putra daerah dari Mojokerto sendiri. Nah, di media sosial seringkali berkebaran Gus Bara ini diisukan sebagai seseorang yang dari Sunda. Nah, menarik ini untuk dibahas sebetulnya. Setelah saya telusuri secara mendalam, Gus Bara ini diisukan dengan embel-embel Sunda. Mengapa? Karena dari faktor keturunan, dari asal usulnya, Gus Bara ini berasal dari Jawa Barat, yakni ayahnya Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Kalim. Ia lahir di Cirebon, Jawa Barat. Lalu kakek dari Gus Bara sekaligus ayah dari Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Kalim, yaitu Kiai Haji Abdul Kalim, salah satu pendiri dan tokoh Nahdlatul Ulama. Ia lahir di Majalengka, Jawa Barat. Nah, faktor inilah yang membuat Gus Bara ini seringkali diserang dengan embel-embel Sunda, karena faktor keturunannya, faktor asal usul keluarganya yang berasal dari Jawa Barat, yang dimana pada masa lampau Jawa Barat ini adalah kawasan dengan nama Kerajaan Sunda. Di media sosial, Gus Bara ini seringkali dicap tidak pantas menjadi pemimpin dari Kabupaten Mojokerto, karena yang dimana di masa lampau Mojokerto ini adalah era kejayaan dari Kerajaan Majapahit. Nah, sebetulnya memang ada kaitannya, tapi setelah saya dalami, sebetulnya tidak ada sumber yang mengatakan bahwa seseorang yang berasal dari Sunda tidak boleh memimpin daerah Majapahit atau daerah Jawa. Namun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa memang dahulu antara Sunda dan Majapahit ini ada sebuah konflik, ada sebuah masalah. Salah satunya seperti perang Upat.
Konflik di masa lampau ini menimbulkan berkelanjutan seperti dendam berkelanjutan hingga timbulnya mitos-mitos antara Sunda dan Majapahit. Seperti contohnya orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa atau orang Majapahit karena dipercaya jika hal ini dilakukan maka hubungan itu tidak akan berlangsung lama dan ekonominya akan relatif menurun. Mitos ini lahir karena adanya faktor konflik antara Sunda dan Majapahit di masa lampau. Nah, hal ini mungkin menjadi salah satu dasar alasan mengapa Gus Bara ini diisukan memakai embel-embel Sunda. Meskipun sebetulnya secara historis tidak ada sumber yang mengatakan bahwasanya Majapahit ini tidak boleh dipimpin oleh orang Sunda. Nah, kembali ke topik awal mengenai isu putra daerah. Hal ini tidak bisa lepas dari faktor primordialisme. Nah, apa sih primordialisme? Primordialisme ini adalah suatu pemahaman mengenai ikatan emosional dari sebuah kelompok, entah itu suku, ras, agama, yang melekat sejak ia lahir dan dibesarkan di daerah lingkungannya, sehingga menimbulkan sikap berpegang teguh pada apa yang diyakininya di kebudayaannya di dalam lingkungannya tersebut. Nah, primordialisme ini menjadi faktor kuat, faktor besar lahirnya isu putra daerah, karena seperti yang saya contohkan tadi, tentunya itu ada faktor primordialisme. Gus Bara diserang menggunakan isu Sunda dan Majapahit dan diposisikan sebagai bukan putra daerah. Nah, sebagian pendukung dari paslon lawan dari Gus Bara ini menganggap bahwa paslon yang didukung itu, yang mereka dukung, sebetulnya lebih pantas karena asal usulnya dari daerah sendiri, dan mereka merasa bahwa putra daerah ini lebih memahami, lebih menguasai situasi dan kondisi di daerah mereka. Seperti itu. Dalam sosiologi, primordialisme ini mempunyai kesamaan yang tak berbeda jauh dengan etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini adalah sebuah sikap menganggap budayanya itu lebih tinggi, lebih superior, lebih baik, lebih bagus dari budaya kelompok lain. Nah, antara primordialisme dan etnosentrisme itu ada sedikit perbedaan. Jadi secara garis besar bisa dibilang primordialisme ini adalah sebuah ikatan emosional dari sebuah kelompok, sedangkan etnosentrisme lebih menekankan kepada sebuah budayanya, sebuah kebudayaannya. Bahkan bisa dibilang etnosentrisme ini tingkat lebih lanjut atau lebih ekstrim dari primordialisme. Primordialisme ini bisa menyebabkan seseorang menjunjung tinggi faktor kebudayaannya dan selalu setia pada apa yang diyakininya dalam lingkungan serta budayanya. Jika tidak bisa melihat secara jernih, kita ini akan hidup di negara yang multikultur. Banyak sekali kelompok di dalam negara Indonesia ini, suku, ras, budaya, agama, sangat banyak. Nah, jika terlalu mengedepankan faktor kelompok tertentu,
jika secara ekstrim itu bisa menyebabkan sebuah konflik sosial. Tingkat lebih ekstrimnya adalah rasisme atau mungkin perselisihan antar etnis. Nah, tentunya hal ini bertentangan dengan sila Pancasila, bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial kita di negara Indonesia ini. Saya ambil contoh dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Jika melihat dua perilaku yang saya sebutkan tadi, rasisme ataupun perselisihan antar etnis, dua hal ini tentunya bertolak belakang dengan makna dari kedua sila Pancasila ini. Nah, sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mengamalkan, menerapkan makna dari sila Pancasila ke kehidupan kita sehari-hari, ke kehidupan sosial kita. Karena apa yang telah digagas oleh pendahulu kita, para pejuang, itu bukanlah sebuah gagasan biasa, tapi memang suatu ide yang istimewa, suatu gagasan yang istimewa, sehingga lahir sebuah paham, sebuah landasan, sebuah dasar dalam negara kita, yaitu Pancasila. Maka dari itu, Pancasila ini haruslah kita bela, haruslah kita tanamkan, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menghargai perjuangan, pengorbanan dari para pejuang, dari para penggagas, dari para pemikir di era perjuangan, di era kolonialisme, supaya Indonesia ini merdeka dan bersatu dengan banyaknya kelompok, entah itu suku, ras, agama. Nah, tentunya kita harus berterima kasih pada para pejuang di masa lampau, karena mereka lah kita bisa bersatu, karena mereka lah kita bisa menjadi negara yang demokrasi, negara yang tentram seperti sekarang ini. Nah, Pancasila sudah mengajarkan melalui sila-silanya bahwa tidaklah baik jika kita melakukan sifat yang bertolak belakang dengan mana-mana sila Pancasila, seperti yang saya sebutkan tadi, rasisme, perselisihan antar etnis, jadi etnosentrisme atau primordialisme secara berlebihan tidaklah baik dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi semoga kita bisa selalu berjiwa nasionalisme, Pancasilais, ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan, sebagai dasar dalam negara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semua dalam video ini bisa dikoreksi, bisa disanggah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!